Jelang Ramadan 1445 Hijriah, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala berbagi informasi dan tips untuk menciptakan suasana Ramadan yang khusyuk dan damai. Berikut wawancara dengan Yusuf Kala yang telah dilakukan oleh tim liputan iNews. Ya, alhamdulillah ini suatu waktu yang sangat baik, waktu ibadah yang baik, karena bulan Ramadan orang beribadah, amalnya berlipat-lipat kali daripada hari-hari biasa. Karena itu seluruh umat Islam menyambut Ramadan seperti itu, karena merupakan suatu ibadah wajib dan juga mempersatukan, menyamakan, kadang mempunyai unsur-unsur sosial, unsur ujian, unsur ibadah yang baik, dan itu selalu dinantikan alat tersebut. Akhirnya pengaruh politik dalam ibadah Ramadan maksudnya tidak terlalu besar. Pertama, semua para calon-calon itu kan umat Islam yang baik. Kedua juga masyarakat juga semuanya walaupun perbedaan politik tapi ibadahnya sama semuanya. Jadi selalu menginginkan bulan Ramadan yang baik itu. Jadi tidak akan berpengaruh sama sekali tahu politik itu. Ya tentunya juga, tapi toleransi, tapi yang lebih penting lagi bagaimana suasana ibadah itu, suasana salat, suasana Ramadan itu lebih syahdu. Jadi kalau mungkin 10 tahun lalu masjid di Jakarta, contohnya di Jakarta mungkin hanya 1.000-2.000 masjid, jadi masih agak berjauhan. Tapi dewasa ini hampir 5.000 masjid Jakarta. Hampir tiap 300-400 meter itu ada masjid, musala. Kalau masing-masing azan bersamaan atau ceramah bersamaan, kalau itu di luar, itu justru menimbulkan bukan syahdu lagi khilaf agama, tapi saling mengganggu satu sama lain karena begitu banyaknya masjid yang ada. Karena itu pilihannya ialah ya azan boleh, suara di luar, mikrofon, speaker di luar. Tapi untuk ceramah agar lebih syahdu itu cukup di dalam saja, karena mungkin tidak jauh dari situ ada juga masjid yang berceramah. Kalau semuanya digaungkan dalam speaker luar, maka suara ceramah itu menjadi tidak syahdu lagi, didengar tapi tidak difahami. Jadi intinya sebenarnya di situ bahwa jangan masjid satu sama lain suaranya melewati masjid yang lainnya, sehingga tujuan kita beribadah, tujuan kita mendengarkan ceramah, khutbah atau apapun itu justru saling mengganggu. Karena itu kita DMI itu meminta agar suara kalau ceramah cukup dalam, kalaupun azan jangan terlalu keras satu sama lain supaya lebih didengar dengan baik. Alhamdulillah hampir semua masjid yang saya kunjungi, juga saya rapat DMI minggu lalu teratur itu, semua masjid sudah siap. Karena juga ini bukan hal yang baru, tiap tahun kita laksanakan. Masjid membersihkan masjid dengan baik, mempersiapkan segala-galanya, kebutuhannya, kemudian sudah mengatur program Ramadannya, mengatur dakwanya, mengatur pembicara, dai, dan juga persiapan untuk penerimaan zakat, fitrah, zakat, itu semuanya sudah diatur dengan baik. Alhamdulillah seperti itu.
Ya kita melaksanakan sesuai dengan ajaran agama, dengan ketentuan agama, berpuasa dengan baik, hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, walaupun bekerja tetap berpuasa, datang ke masjid untuk tarawih dan mendengarkan ceramah, serta juga kehidupan kita di rumah tangga baik itu dengan memberikan pelajaran agama kepada anak-anak kita, sehingga terjalin hubungan peribadatan dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Seperti apa, Pak? Nikmatnya Ramadan itu ya tentu pada saat mau buka puasa, bergembira bahwa sudah waktunya dan merasa bahwa ibadah kita sudah sampai. Nikmatnya kalau pergi tarawih bersama-sama seperti itu. Dan juga kalau bangun sahur itu juga kenikmatan untuk hadir bersama-sama. Karena kalau hari-hari biasa kadang-kadang antara bapak dengan ibu anaknya kadang-kadang tidak ketemu kan, tapi kalau bulan puasa selalu ketemu, baik waktu buka puasa, sahur, selalu bersama-sama. Ini mendekatkan juga keluarga di samping ibadah. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Akibatnya puluhan rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Puluhan rumah di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Seperti rumah milik warga Granti Kulon, Ngesti Harjo, Kapanewon Wates ini. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tak jatuh korban. Diketahui sebelum peristiwa itu terjadi, kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu pagi. Nimpa apa? Ruang kamar, dapur atau? Dapur, semuanya dapur, kamar, di bawahnya mesin cuci, motor. Tapi nggak ada korban jiwa juga? Ya, nggak ada. Luka-luka juga nggak? BPBD mencatat ada sekitar 30 peristiwa pohon tumbang di Kulon Progo dan untuk wilayah terparah ada di kawasan pesisir yakni Wates, Temon, Panjatan, dan Lendah. Lebih 30-an kejadian pohon tumbang menimpa jaringan listrik, juga menimpa rumah warga, juga menghambat ataupun memutus akses jalan. Sementara ini baru 30-an yang sudah masuk dalam data kami. Terkait hal tersebut, BPBD Kulon Progo mengimbau agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada karena diprediksi cuaca ekstrim masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Teknisi pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara pilot pesawat selamat dan terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah. Proses evakuasi 2 orang kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak di area Biuwang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Caracal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal, ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari tim liputan iNews melaporkan.